بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Futuliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini, insya Allah kita akan membuat playlist khusus ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum dipahami ya. Nah, di video yang pertama ini kita ada pertanyaan ya. Di sini kita bacakan saja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menentukan mudhof ilaihnya harus dengan tanwin ataukah dengan alif lam ya? Mohon penjelasannya. Baik, kita akan jelaskan ya secara sederhana tentang mudhofun ilaih ya, agar mudah kita pahami ya. Kita langsung masuk pada pembahasannya ya. Baik, perhatikan dalam bahasa Arab, mudhofun ilaih ya adalah kata yang menjadi penyandaran dari mudhof. Mudhof itu yang disandarkan. Jadi mudhofun ilaih itu adalah penyandaran, sementara mudhof itu adalah yang disandarkan. Ya, kita berikan contoh agar mudah dipahami. Ya, perhatikan contoh yang pertama, kitabut talibi ya, buku siswa. Ya, buku siswa. Contoh yang kedua, kitabu talibin. Artinya sama ya, buku siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang belum paham tadi, pertanyaannya kapan menggunakan alif lam ya, dan kapan menggunakan tanwin ya. Jadi bagaimana kita menentukan apakah kita harus menggunakan tanwin atau alif lam. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama yang perlu kita pahami tadi bahwasanya yang pertama ini namanya mudhof ya. Yang kedua ini namanya mudhofun ilaih ya. Jadi kitab ini adalah mudhof, sementara at-talibin namanya mudhofun ilaih. Nah, yang akan kita bahas adalah kapan menggunakan alif lam dan kapan menggunakan tanwin ya. Perhatikan di sini hal yang perlu kita pahami yang pertama dalam pembahasan mudhof dan mudhofun ini adalah mudhofun ilaih selalu dalam keadaan majrur ya. Jadi kaidah yang pertama yang harus kita pahami adalah mudhofun ilaih itu selalu majrur. Apa maksudnya majrur? Mudhofun ilaih harus dalam keadaan majrur, artinya dengan harokat kasrah ya. Jadi mudhofun ilaih selalu barisnya kasrah ya. Kita berikan contoh kitabut talibi ya. Nah, ini namanya majrur ya, barisnya kasrah. Buku siswa, madrasatul muallimi, sekolah guru. Jadi kaidah yang pertama, yang nomor satu adalah yang perlu kita pahami bahwasanya mudhofun ilaih selalu kasrah. Ya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua ya, yang menjadi pembahasan inti dari pertanyaan tadi ya, bahwasanya mudhofun ilaih boleh menggunakan alif lam atau tanwin ya. Nah, keadaan yang pertama, perhatikan jika mudhofun ilaih adalah isim ma'rifah. Ini tekannya di sini adalah kalau dia mudhofun ilaihnya adalah isim ma'rifah. Apa maksudnya isim ma'rifah? Benda yang sudah tertentu, kata benda yang sudah tertentu, maksudnya dia sudah spesifik, sudah ditahu. Maka dia menggunakan alif lam. Kita berikan contoh, kitabut talibi ya. Nah, ini namanya mudhaf ya. Nah, ini namanya mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaihnya pakai alif lam karena kenapa? Karena isimnya sudah ma'rifah. Jadi yang kita sandarkan adalah bahwasanya siswa ini kita sudah tahu bahwa siswa itu yang punya buku ya. Kitabut talibi, buku siswa itu ya. Jadi alif lam ini kita artikan itu ya.
Buku siswa itu artinya orangnya kita sudah tahu yang punya buku. Maka kalau kita sudah tahu yang punya buku ini, orangnya kita sudah tahu, maka kita pakai alif lam. Ya. Jadi jika mudhofun ilaihnya adalah isim ma'rifah, jadi apabila mudhofun ilaihnya adalah sudah kita ketahui, maka dia pakai alif lam. Biasanya alif lam itu diartikan itu kitabut talibi, buku siswa itu, ya. Bisa dipahami ya? Ini yang. Nah, kalau jika mudhaf ilaihnya adalah isim nakira, ya, isim nakira. Apa maksudnya isim nakira? Kata benda yang tidak tertentu, maksudnya belum spesifik, kita belum tahu orangnya. Ada buku seorang siswa, biasanya diartikan kalau tanwin itu adalah seorang, ya, maksudnya kita belum tahu orangnya. Kitabut talibin, buku seorang siswa. Kalau kitabut talibi, buku siswa itu, ya, buku siswa itu. Jadi kita menggunakan alif lam dan tanwin itu adalah tergantung dari keadaan yang mudhofun ilaihinya, ya. Kalau mudhofun ilaihinya kita sudah tahu, kita sudah kenal, sudah spesifik, maka pakai alif lam. Kitabut talibi, ya, buku siswa itu. Tapi kalau mudhofun ilaihnya masih belum kita ketahui, masih belum spesifik, kita belum tahu, maka dia menggunakan tanwin. Kitabu talibin, buku seorang siswa. Seorang siswanya ini kita belum tahu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kapan penggunaan alif lam dan kapan penggunaan tanwin. Dan alif lam dan tanwin tidak pernah menyatu. Kalau ada alif lam berarti tidak boleh ditanwin. Tapi kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Ini kaidah dasar ya yang perlu kita pahami. Bisa dipahami ya kapan penggunaan alif lam dan kapan penggunaan tanwin. Taib. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang perlu kita pahami, mudhaf tidak boleh memakai tanwin atau alif lam. Yang mana itu mudhaf? Yang pertama, ini namanya mudhaf, ya. Talibi namanya mudhafun ilai. Ini mudhafun ilai. Nah, perhatikan yang salah. Mudhaf tidak boleh ada alif lam, ya. Tidak boleh ada alif lam. Al-kitabu Al-kitabut talib ini salah, ya. Yang benar adalah dia tanpa alif lam. Mudhaf itu adalah yang disandarkan, ya. Penyandarannya kepada siswa. Kitabut talibi ini yang betul ya, kitabut talibi. Jadi mudhaf itu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Jadi tidak boleh memiliki tanwin, ya. Tidak boleh memiliki tanwin atau memiliki alif lam, ya. Mudhaf itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada alif lam. Kalau mudhaf ilaih boleh alif lam, boleh tanwin tergantung keadaannya. Nah, ini poin yang terakhir, kesimpulan, perhatikan di sini kesimpulan yang pertama, ya, bahwasanya mudhaf ilaih bisa memakai alif lam jika isimnya ma'rifah. Jadi mudhafun ilaih yang ini yang kedua ini namanya mudhafun ilaih. Dia boleh pakai alif lam di sini ya. Kalau dia sudah spesifik, sudah kita tahu, ya. Maka dia pakai alif lam. Mudhafun ilaih bisa memakai tanwin jika isimnya nakirah. Tapi kalau isimnya di sini kita belum tahu atau belum spesifik, maka dia pakai tanwin. Nah, kemudian yang ketiga, mudhaf tidak boleh memakai tanwin atau alif lam, ya. Jadi mudhaf tidak boleh ditanwin, yang ini yang pertama ini ya. Jadi dia tidak boleh ditanwin, bunyi an in un itu namanya tanwin, ya. Dan dia juga tidak boleh ada alif lam, ya. Bisa dipahami ya untuk pembahasan mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Semoga bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti ya dituliskan di kolom komentar. Insya Allah mungkin kita bisa buatkan pembahasan khusus ya dari pertanyaan teman-teman yang belum dipahami. Semoga bermanfaat.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.